Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan rasa syukur tiada henti kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan salawat serta salam kita tujukan kepada junjungan tertinggi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, di mana di hari yang penuh berkah ini, walaupun masih dalam masa pandemi yang belum berakhir, kita dapat kembali berkumpul untuk mengikuti kajian Al-Kalam bersama Kiai Haji Dr. Ali Nurdin MA untuk mentadaburi surat-surat Al-Quran hari ini pada surat Al-Baqarah ayat 94 sampai 96, yaitu paling cinta dunia dan takut akhirat. Saya Rima Wirasakti mengundang rekan-rekan sekalian apabila ada pertanyaan yang hendak diajukan kepada Pak Ustadz, silakan cantumkan melalui chat dan sesi tanya jawab akan kami hadirkan di bagian akhir kajian ini kurang lebih 15-20 menit. Langsung saja kami persilakan Bapak Ustadz Ali Nurdin untuk memulai kajian. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil amma ba'd. Bapak sekalian rahimakumullah, sebelum kita mengawali kaji kita, izinkan kami menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya sedalam-dalamnya atas doa, support, perhatian dari Bapak Ibu sekalian, khusus dari Majelis Kajian Al-Qalam yang tidak henti-hentinya mendukung kami untuk supaya cepat sehat gitu. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali, dan satu-satunya dapat kita petik hikmah dari apa yang kami alami dengan COVID ini, mungkin setiap orang bisa mengambil pelajaran ya, itu bahwa terkadang terlalu sayang itu tidak baik. Nah itu pelajaran pentingnya. Terkadang terlalu sayang itu tidak baik. Nah, kenapa kesimpulannya begitu? Jadi kami itu ketularannya itu dari istri. Jadi setelah istri dapat dari anak itu sudah pesan, Pak saya dapat ini, kayaknya nggak baik. Kamu tolong segera untuk memisahkan diri, untuk berpisah kamar begitulah gitu. Saya bilang enggak biar aja kita sekamar, mungkin pakai prokes gitu. Jadi beberapa hari itu kita sekamar tapi pakai prokes, pakai masker gitu. Kalau tidur bersama ya pakai masker gitu Bu. Jadi pisah, kasih jarak dengan bantal dan guling gitu, terpisah itu. Tapi ternyata virusnya nggak mau dipisah gitu ya, sudah akhirnya kena juga alhamdulillah. Di saat anggota keluarga kami semua sudah lewat, alhamdulillah kami masih agak bertahan gitu. Jadi akhirnya alhamdulillah hari ini bisa bertemu kembali, sehat kembali. Jadi kalau ada anggota keluarga terpapar itu mohon untuk segera pisah ya, jangan terlalu percaya diri lah, nggak apa-apa, ini kita sekamar aja, ya kena juga, kira-kira begitu ya. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan surah Al-Baqarah ayat 94. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kanat lakumud darul akhirah 'indallahi khalisatan min dunin nas fatamannawul mauta in kuntum shadiqin. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Katakanlah Muhammad, jika negeri akhirat di sisi Allah khusus untukmu saja, bukan untuk orang lain, maka mintalah kematian jika kamu orang yang benar. Ya, jadi orang-orang Yahudi, ahli kitab, mereka itu mengklaim bahwa surga itu khusus diciptakan untuk kelompok mereka. Bahwa kehidupan akhirat itu Allah sediakan hanya untuk mereka. Itu klaim mereka seperti itu. Jadi umat selain umat mereka itu dianggap semuanya nanti akan mendapatkan azab. Hal ini, klaim ini kita lihat di ayat yang lain, yaitu di surah Al-Baqarah ayat 111, di mana mereka mengatakan bahwa surga itu haknya akan dimasuki oleh mereka. Wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Begitu. Surah 2 ayat 111. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan mereka Yahudi dan Nasrani berkata, tidak akan masuk surga kecuali orang Yahudi atau Nasrani. Itu hanya angan-angan mereka. Katakanlah, tunjukkan bukti kebenaranmu jika kamu orang yang benar. Iya, jadi ini dua kalimat yang berbeda. Orang Yahudi menyatakan tidak akan masuk surga kecuali Yahudi. Demikian juga orang Nasrani mengatakan tidak akan masuk surga kecuali orang Nasrani. Maka redaksinya pakai kata atau, bukan dan ya. Atau.
Nah, kemudian ini disanggah. Apa buktinya? Nah, klaim mereka itu kemudian ingin dibuktikan, benarkah mereka itu mencintai akhirat? Benarkah mereka itu berharap akan kebahagiaan hidup di akhirat? Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan untuk membuktikan klaim mereka itu. Nah, di sini makna ayat 94-nya. Maka katakan wahai Nabi Muhammad, jika negeri akhirat diisi Allah khusus untuk kalian, wahai orang-orang Yahudi, ya wes, ya kan? Mintalah segera kamu mati, berarti kan kamu nanti akan masuk surga. Kan begitu. Jadi logikanya sederhana saja. Ini Al-Quran mengajak untuk pakai logika ya dalam sesuatu itu, pakai akal sehat begitu. Dituruti juga oleh Allah itu. Ya wes, kalau kamu memang meyakini bahwa kamu nanti setelah mati masuk surga, ya cobalah kamu sudah. Kalau gitu, ya segera ke surga aja gitu, segera mati gitu. Kan kalau mati nanti masuk surga. Nah, apakah tawaran itu kemudian mereka terima? Jawabannya ayat 95-nya tidak. Karena mereka mengatakan akhirat itu untuk mereka itu hanya ucapan saja, bukan karena keyakinannya. Maka di ayat yang ke-95 Allah menyatakan wala yatamannauhu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimum bil zalimin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tetapi mereka tidak akan menginginkan kematian itu sama sekali karena dosa-dosa yang telah dilakukan tangan-tangan mereka. Dan Allah Maha mengetahui orang-orang zalim. Iya, tapi mereka tidak mungkin akan menginginkan kematian itu. Karena apa? Karena menyadari atas kesalahan dan dosa-dosa yang pernah mereka perbuat di kehidupan dunia ini. Nah, meskipun manusia memang secara naluriah itu tidak menginginkan kematian. Dan itu normal, itu fitrah begitu ya. Enggak hanya orang Yahudi sebetulnya. Cuma perbedaannya kalau orang-orang Yahudi yang di ayat ini itu digambarkan kebencian mereka terhadap kematian, kebencian mereka terhadap akhirat itu berlebihan. Ya, kenapa? Karena kecintaan mereka terhadap dunia ini juga berlebihan. Gitu. Sehingga kemudian dari ayat 95 ini Allah menggambarkan bahwa mereka tidak akan menginginkan kematian itu sama sekali. Berarti apa? Mereka merasa bahwa tidak akan pernah mati. Nah, padahal Al-Quran menggambarkan tidak ada yang lebih pasti dari hidup ini kecuali kematian itu sendiri. Gitu. Mari kita lihat, memang agak unik Bapak Ibu. Ketika Al-Quran mengabarkan tentang bahwa kematian itu pasti datang, itu dengan ungkapan yang agak unik ya, dan menarik gitu. Mari kita ambil contohnya misalnya. Di surah nomor 23 ayat 115. Allah berfirman pakai redaksi begini. Summa innakum ba'da dzalika lamayyitun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maka apakah kamu mengira bahwa kami menciptakan kamu main-main tanpa ada maksud dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Iya. Apakah kamu mengira bahwa kemudian kalian itu tidak akan mati? Setelah hidup ini terus kemudian ya mati begitu saja tanpa ada kelanjutannya begitu. Kalau perkiraanmu seperti itu maka salah. Itu keliru manusia. Bahwa kemudian pasti kita akan bertemu dengan kematiannya, seseorang itu bertemu dengan wafatnya, dan di kuburan itu tidak ada kafling umur tertentu ya. Jadi tidak hanya orang dengan umur tertentu yang diberikan kafling kuburannya. Karena apa? Yang namanya kematian itu tidak mengenal usia. Contohnya COVID inilah ya kan, dari yang usia berapapun kita tahu, meskipun kemudian dari statistik ada pada usia tertentu misalnya, tapi yang jelas itu pasti akan tiba. Surah 23 ayat yang ke-15 misalnya, surah 23 ayat 15 itu kemudian Allah menegaskan dengan ungkapan summa innakum ba'da dzalika lamayyitun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian setelah itu sungguh kamu pasti mati. Nah,
Ini informasi kematian disebut dengan ungkapan pakai penegasan 3 kali. Kemudian setelah itu, sungguh pasti kamu benar-benar akan mati. Kita merenung sejenak. Kenapa Al-Quran sampai menggunakan kalimat penegas sekian kali? Seandainya Allah berfirman, sungguh kamu akan mati. Atau katakan nggak usah pakai sungguh, kamu akan mati. Kita percaya, lalu kita memang tidak ada orang yang hidup abadi. Nah, kenapa kok Allah sampai menggunakan di ayat ini, sungguh pasti kamu benar-benar akan mati. Nah, salah satu hikmah jawabannya kita temukan di surah nomor 30 ayat yang ke-7, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mereka mengetahui yang lahir tampak dari kehidupan dunia, sedangkan terhadap kehidupan akhirat mereka lalai. Nah, ini sebabnya. Manusia pada umumnya terhadap kehidupan akhirat mereka lalai. Bukan lupa, Bapak Ibu ya, lalai. Apa bedanya lupa dengan lalai? Kalau lupa artinya apa? Tidak ingat. Ya, sudah itu artinya lupa, tidak ingat gitu ya. Kalau lalai artinya dia tahu tapi tidak fokus. Itu namanya orang yang lalai. Kita ilustrasikan begini. Kita punya asisten untuk kemudian menjaga masakan misalnya. Tapi karena dia asik dengan HP-nya, akhirnya masakannya kosong. Itu namanya lalai. Dia tahu sedang punya tugas. Tapi karena fokus di hal lain, akhirnya tugas itu lalai. Demikian juga umumnya manusia. Dikatakan oleh Al-Quran mereka lalai tentang akhirat. Karena pada hakikatnya umumnya manusia itu menyadari bahwa ada kehidupan setelah kematian. Tapi karena doktrin hidupnya, pola hidupnya, terus cara berpikirnya, mindset utamanya itu hanya urusan dunia, maka tentang akhirat mereka lalai. Maka Allah kemudian mengatakan, sungguh pasti kamu benar-benar akan mati. Itu. Bahwa naluri manusia itu tidak suka yang disebut dengan mati, Al-Quran juga menggarisbawahi. Makanya umumnya manusia memang pengen terus hidup sehat begitu ya. Ya, tapi kemudian ya, Al-Quran menyatakan bahwa itu tidak mungkin. Surah nomor 62 ayat yang ke-8 itu Allah berfirman, Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, dia pasti menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Iya, katakanlah sesungguhnya kematian yang kamu, wahai manusia, umumnya lari daripadanya, nggak suka begitu, pasti akan menemui kamu. Gitu. Sehingga kemudian usaha sekeras apapun, ya ikhtiar semaksimal apapun, kalau kemudian kematian seseorang itu telah ditetapkan datangnya, ya itu tidak akan ada artinya. Tapi tetap kita memang dianjurkan usaha karena kita tidak tahu batas akhir waktu ajal kita masing-masing gitu. Sehingga dalam ayat yang lain itu digambarkan ini termasuk kelompok orang Yahudi yang dilukiskan ini ya. Yaitu apa? Seandainya mereka membuat semacam katakanlah benteng yang kuat begitu, terus kemudian bersembunyi di tempat yang sangat tidak mungkin diketahui oleh orang. Kalau saatnya mati ya mati. Ini yang Allah tegaskan di surah 4, surah An-Nisa ayat yang ke-78. Ainama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dimanapun kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu. Kendati pun kamu berada di dalam benteng yang tinggi dan kukuh. Jika mereka memperoleh kebaikan, mereka mengatakan, ini dari sisi Allah. Dan jika mereka ditimpa suatu keburukan, mereka mengatakan, ini dari engkau Muhammad. Katakanlah, semuanya datang dari sisi Allah. Maka mengapa orang-orang itu, orang-orang munafik,
hampir-hampir tidak memahami pembicaraan sedikit pun? Ya, poin kita di awal ayat, Ibu, di mana Allah mengatakan, dimanapun kamu bersembunyi, meskipun dalam sebuah benteng yang sangat kokoh, maka yang disebut kematian itu pasti akan tiba. Nah, satu hal catatan kita juga, bagi orang yang beriman, kematian tidak selalu digambarkan dengan narasi yang negatif, sebagai sesuatu yang menyedihkan. Tapi banyak ayat yang menggambarkan bahwa kematian itu sebagai sesuatu yang positif, sebagai sesuatu yang baik, sesuatu yang dirindukan bahkan. Maka ini yang membedakan ya, yang membedakan antara orang yang beriman dan tidak beriman. Orang yang memiliki persiapan dengan yang tidak. Gitu. Mari kita lihat bagaimana gambaran orang yang beriman ketika diwafatkan itu dalam keadaan yang sangat indah. Surah nomor 16 ayat yang ke-32 itu Allah melukiskan bagaimana sambutan para malaikat Allah menyampaikan ucapan selamat datang untuk orang-orang yang diwafatkan dalam keadaan baik. Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibina yaquluna salamun alaikum. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yaitu orang yang ketika diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan baik. Mereka, para malaikat, mengatakan kepada mereka, Salamun alaikum. Masuklah ke dalam surga karena apa yang telah kamu kerjakan. Ya, jadi orang-orang yang diwafatkan dalam keadaan baik itu mendapatkan ucapan selamat datang. Salamun alaikum. Atau di surah Yasin, salamun qaulan mir rabbir rahim. Salam sejahtera dari Tuhanmu yang Maha Pengasih. Nah, maka kemudian tidak semua cerita kematian di Al-Quran itu yang menyedihkan, tidak. Maka bagi kita orang-orang yang beriman, ya, dan saya yakin semua anggota Al-Qalam ini orang-orang beriman, gitu ya. Maka ketika kemudian menyadari bahwa pada akhirnya kehidupan yang akan selesai di dunia ini dan kematian pasti akan menjelang, itu tidak dengan spirit ketakutan yang berlebihan. Tapi apa? Ya dengan cara yang proporsional. Gitu ya. Karena sekali lagi kematian tidak selalu digambarkan sebagai sesuatu yang mengerikan, sebagai sesuatu yang menyedihkan, tapi juga membahagiakan. Ada sementara yang membantah hal ini dengan mengatakan, bukankah orang yang ketika menghadapi sakaratul maut, kematian itu ada sesuatu yang sangat menyakitkan? Ya, tentu saja itu benar adanya. Ada satu ulama yang penasaran dengan logika ini. Satu sisi kematian itu indah, tapi di sisi yang lain kemudian menyebut bahwa sakaratul maut itu prosesnya sangat menyakitkan. Nah, bagaimana menyelesaikan ini? Maka kemudian para ulama ini terus bermunajat memohon kepada Allah kiranya diberi petunjuk untuk dapat memahami muskilah atau masalah ini. Maka beliau kemudian bermimpi untuk diperintahkan membaca surah Yusuf. Ada apa dengan surah Yusuf? Nah, ini menarik, surah 12. Surah Yusuf ya. Pada ayat yang ke-31, ini kisah bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam saat itu sedang di rumah orang tua angkatnya ya, yang digoda oleh ibunya dan juga beberapa anggota dharma wanita pejabat saat itu. Nah, apa yang beliau alami kita lihat di ayat yang ke-31. Falamma sami'at makrihinna arsalat ilaihinna wa a'tadat lahunna muttaqa'an. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maka ketika perempuan itu mendengar cercaan mereka, diundangnyalah perempuan-perempuan itu dan disediakannya tempat duduk bagi mereka. Dan kepada masing-masing mereka diberikan sebuah pisau untuk memotong jamuan. Kemudian dia berkata kepada Yusuf, keluarlah, tampakkanlah dirimu kepada mereka. Ketika perempuan-perempuan ini melihatnya, mereka terpesona kepada keelokan rupanya. Dan mereka tanpa sadar melukai tangannya sendiri. Seraya berkata, Maha sempurna Allah, ini bukanlah manusia, ini benar-benar malaikat yang mulia. Kita berhenti di sini. Melukai tangan itu sakit nggak? Motong-motong berdarah-darah itu kan sakit ya. Tapi kenapa ibu-ibu anggota dharma wanita tadi kok tidak sakit? Nggak terasa, nggak terasa sama sekali.
Karena judulnya tadi katakan terpesona. Ya. Nah, inilah gambaran orang beriman ketika menghadapi sakaratul maut. Tentu secara umum mereka akan juga mengalami proses sakaratul maut yang menyakitkan. Tapi begitu kemudian proses itu dijalani, mereka kemudian diperlihatkan pemandangan indah yang akan mereka peroleh sebagai balasan karena keimanannya, maka kemudian terpesona. Rasa sakitnya tidak akan terasa lagi. Itulah yang dimaksud dengan pernyataan Allah di surah 79 ayat 2, وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا. Demi malaikat yang mencabut ruh orang beriman itu dengan lemah lembut, tidak kasar begitu. Jadi mencabutnya, mengambilnya sudah dengan lemah lembut, terus kemudian juga mengucapkan salam, dan itu terus diperlihatkan sketsa kehidupan akhirat yang akan dijalaninya. Kan luar biasa. Maka Bapak Ibu, bagi orang-orang yang beriman, sekali lagi terlebih keimanan yang istiqomah itu digambarkan bahwa proses kematian bukan sesuatu yang menyedihkan, bukan sesuatu yang buruk, bukan sesuatu yang menyakitkan, tetapi itu sesuatu yang indah. Jadi pantas untuk kemudian dirayakan oleh yang bersangkutan. Nah, bagi yang kita hidup jangan merayakan. Orang meninggal dirayakan, tidak boleh. Bagi kita yang masih hidup, tetap kita menilainya, kita merasakannya, kita terpisah dengan orang yang kita cintai, tetap sebagai sebuah musibah. Dan cara kita mencintainya dengan apa? Mendoakannya. Itulah mengapa pentingnya majelis-majelis doa setelah orang wafat, ya. Baik, kita kembali. Maka ayat 95 ini lagi-lagi menggambarkan hakikat bahwa orang-orang Yahudi tidak menyukai yang disebut dengan kematian. Nah, sebaliknya orang-orang beriman tentu saja bukan mencintai kematian, tapi juga tidak membencinya. Orang-orang beriman itu menyikapinya proporsional. Justru kemudian orientasi hidupnya itu akan selalu berusaha bagaimana seimbang, fit dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Bahagia hidup di dunia dan bahagia hidup di akhirat. Baik, kita lanjutkan ayat 96 yang masih menggambarkan bagaimana gambaran secara konkret sikap orang-orang Yahudi sebenarnya menghadapi kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Ayat ini mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa la tajidannahum ahrasan nasi 'ala hayah wa minal ladzina asyraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alf sanah wa ma huwa bimuzahzihihi minal 'adzabi ay yu'ammar wallahu basirum bima ya'malun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan sungguh engkau Muhammad akan mendapati mereka orang-orang Yahudi, manusia yang paling tamak akan kehidupan dunia, bahkan lebih tamak dari orang-orang musyrik. Masing-masing dari mereka ingin diberi umur 1000 tahun. Padahal umur panjang itu tidak akan menjauhkan mereka dari azab. Dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. Iya, Al-Quran sampai menggarisbawahi Bapak Ibu bahwa bangsa ini, kelompok ini adalah kelompok yang paling tomak terhadap kehidupan dunia. Tomak itu lawan dari qanaah. Ya, kalau bahasa kita tomak itu terjemahannya serakah. Sedangkan kalau qanaah itu sikap menerima dengan hati yang ridho atas pemberian Allah. Itu namanya qanaah. Nah, sebaliknya kalau tomak itu serakah. Maka Allah yang mengatakan bahwa tidak ada di dunia ini bangsa yang paling serakah dengan urusan dunia kecuali mereka. Sekali lagi penyebutan ini bukan bersifat semua ya, tapi itu sebagian besar maksudnya. Karena di awal-awal pembahasan kita sudah kita sampaikan, Al-Quran selalu bersikap objektif dalam memberikan penilaian terhadap manusia. Jadi tidak dalam konteks seluruhnya, tapi sebagian besar. Atau sebagian dari mereka bersikap seperti itu. Tapi yang namanya manusia kan memang kan selalu seperti itu ya, yaitu ada kelompok orang yang baik, kelompok orang yang jahat, sama begitu. Nah, kemudian sikap tamak terhadap dunia ini, apakah kemudian memang dilarang dalam agama kita? Penggunaan redaksi kata tomak atau tamak, terjemahannya itu tomak gitu ya, itu untuk hal-hal yang sudah berlebihan melampaui batas.
Tetapi kalau kita menyukai secara wajar, kita mencintai secara proporsional kehidupan dunia ini, dan kemudian bentuk proporsionalitas itu dengan mengikuti aturan main yang normal, maka itu boleh. Karena yang manusia itu diberi anugerah naluri oleh Allah untuk mencintai kehidupan dunia. Mari kita lihat surah nomor 3 ayat 14. Allah berfirman di ayat ini, zuyyina lin-nas hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadz zahab wal fiddah wal khayl musawwamati wal an'ami wal hars dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'inda husnul ma'ab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Iya, dijadikan indah, itu artinya apa? Syahwat, keinginan manusia itu mencintai itu semua. Itu yang menjadikan siapa? Yang menjadikan, yang menanamkan potensinya ya Allah, tapi kemudian yang menjadikan kalau sampai berlebihan ya setan. Hawa nafsu kita yang kemudian berlebihan. Tapi secara normal kita mencintai lawan jenis kita, istri, perempuan ya maksudnya, anak-anak, kita mencintai harga benda, udah pilihan itu kendaraan, ya binatang ternak itu semacam investasi, tabungan, sawah ladang semacam status sosial, itu normal, tidak masalah. Yang tidak boleh kalau kemudian tomak berlebihan melampaui batas. Untuk meraih itu kemudian sampai menabrak norma, menghalalkan segala cara, itu yang tidak boleh. Tapi dalam batas-batas yang wajar, sekali lagi, memang kita dalam kehidupan dunia ini punya aturan mainnya di dunia, ya kita ikuti. Ya, sehingga kalau orang ingin panen, ya harus nanam. Maka kalau kita menanam bukan berarti kita mencintai dunia berlebihan, itu bagian dari kehidupan dunia harus kita jalani. Anak kita pengen pinter, ya harus belajar. Pengen sehat, ya ikuti pola kehidupan hidup yang sehat dan seterusnya. Ya, maka kemudian yang sekali lagi dikritik oleh ayat ini terhadap orang-orang Yahudi karena apa? Ketamaan mereka terhadap dunia dan kebencian mereka terhadap kehidupan akhirat. Gitu ya. Padahal kalau kita lihat bagaimana Al-Qur'an menggambarkan untuk orang-orang yang seperti itu, kehidupan dunia itu seperti apa? Mari kita lihat surah 57, surah Al-Hadid pada ayat yang ke-20. Allah berfirman di ayat ini, ya'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahun wa zinatun wa tafakhurum fil hayatid dunya, dan seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering, dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras, dan ampunan dari Allah serta keridhoannya. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu. Iya, kesenangan yang palsu, bukan kesenangan yang sebenarnya. Kalau toh senang itu sebentar, itu dunia. Sedangkan yang sempurna kelak nanti di akhirat. Maka diilustrasikan dunia itu permainan, senda gurau, banyak-banyakan harta, banyak-banyakan anak, dan seterusnya. Itu untuk menggambarkan secara umum manusia di dunia itu lomba-lombanya dalam urusan itu. Maka bagi kita yang ingin selamat, itu perspektif cara pandang kita terhadap dunia harus tepat. Ya, saya ulangi, kalau kita ingin menjadi orang yang selamat di dunia dan akhirat, perspektif kita terhadap kehidupan dunia ini harus tepat. Ketika orang menjadikan dunia ini sebagai tolok ukur kemuliaan hidupnya, sehingga kemudian menjadi tomak, dan kemudian bersikap merendahkan orang-orang yang mungkin tidak diberi dunia, itu awal dari malapetaka. Ya kan? Awal dari malapetaka kehidupan seperti itu. Karena apa?
Segala sumber perbuatan dosa, perbuatan salah itu ketika kecintaan terhadap dunia di hatinya itu sudah mengakar. Dalam bahasa Arabnya ada ungkapan mengatakan hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Artinya apa? Kecintaan terhadap dunia yang berlebihan itu sumber segala masalah, sumber segala dosa. Ada satu ilustrasi yang dibuat oleh para ulama, Bapak Ibu, dan ini menarik sekali. Ini ilustrasi yang bagus sekali ya. Ketika kita punya sumur, di situ sumur itu airnya jernih, airnya bagus, tapi kemudian ternyata kemasukan bangkai tikus, maka airnya akan menjadi bau, ya kan? Sekarang pertanyaannya, bagaimana cara membersihkan sumur itu agar airnya tidak bau? Usaha kita yang maksimal untuk kemudian misalnya menguras sumur itu dengan mengeluarkan airnya dikuras gitu, tapi tanpa mencari bangkai tikus itu dan diambilnya, itu sia-sia. Nah, ini sekaligus ilustrasi gini. Orang yang mencoba untuk tazkiyatun nafs, dengan banyak ibadah, dengan banyak berbuat kebaikan, tapi tidak diikuti usaha untuk mencabut kecintaan terhadap dunia yang ada di dalam hatinya, maka itu hanya akan sia-sia. Ibaratnya tadi itu, yang mengalir tetap pada akhirnya air akan bau. Maka langkah pertama agar kita selamat adalah ubah perspektif kita terhadap kehidupan dunia itu. Jangan kita berlebihan mencintai dunia ini. Karena toh itu akan kita tinggalkan. Itu yang dimaksud oleh Allah di surah nomor 9, surah At-Taubah, ayat yang ke-24. Allah berfirman di ayat ini, Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum. Ada 9 hal, objek gitu ya, yang dirinci dalam ayat ini. Ahabbu ilaikum minallah wa rasulih, dan seterusnya. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Katakanlah, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya, serta berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Iya, daftar tadi dikatakan kalau lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya. Jadi artinya apa? Kalau mencintai itu semuanya dalam kerangka kita mencintai Allah dan Rasul, mencintai kebaikan, halal, itulah yang disebut keberkahan. Ya, kita mencintai pasangan kita, mencintai anak kita, mencintai apa yang Allah anugerahkan kepada kita, harta kita, tidak masalah, boleh saja. Tapi jangan sampai kemudian derajat kecintaan itu melebihi cinta kita kepada Allah dan Rasul. Yang disebut melebihi itu apa? Sampai kemudian kalau misalnya tolok ukur hidup kita hanya itu satu. Yang kedua misalnya kalau kita memperoleh itu menjadi sombong. Tapi kalau kehilangan itu menjadi putus asa. Kalau dikecilkan oleh orang urusan itu kita menjadi berkecil hati juga. Misalnya, itu berarti hati kita sedang dikuasai oleh hubbud dunya. Mencintai kehidupan dunia yang berlebihan. Dan itu masalah utamanya. Maka langkah pertama kalau kita ingin tazkiyatun nafs, kita ingin menyucikan jiwa, harus mengubah perspektif kita tentang kehidupan dunia ini yang adalah sebagai bentuk ladang amal kita. Kita tidak diajari untuk membencinya, jangan lupa Bapak Ibu ya. Bukan kita membenci dunia. Tidak sama sekali. Karena dunia ini menjadi sangat bermakna bagi orang beriman. Karena apa? Menjadi ladang amal kita. Kita tidak mungkin meraih akhirat dengan baik tanpa melalui proses kehidupan di dunia ini. Maka sekali lagi penjelasan tentang nilai rendahnya dunia bukan berarti
kemudian ini diikuti sikap kita membenci dunia? Tidak sama sekali. Proporsional. Maka saya tadi menggunakan istilah perspektif kita. Cara pandang kita terhadap dunia ini yang harus tepat. Nah, mari kita lihat contohnya. Bagaimana Al-Quran mengajak kita untuk mengubah perspektif yang lebih baik terhadap kehidupan dunia dan akhirat. Surah nomor 59 ayat 18 Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Perhatikan satu ayat ini dimulai dan diakhiri dengan 2 kalimat perintah bertakwa. Awal dikatakan beriman, bertakwalah. Penutup ayat juga dikatakan bertakwalah. Untuk apa? Satu objek perintah, hendaklah setiap diri mempersiapkan hari esok. Jadi apa? Kita diajarkan oleh Al-Quran untuk menatap masa depan. Ya, bukan meratapi apa yang terjadi sekarang, apalagi masa lalu. Atas apa yang terjadi dalam kehidupan kita sekarang, misalnya kita dizolimi orang, dianiaya orang, tidak diapresiasi kebaikan kita oleh orang lain, memang tidak jadi fokus kita. Urusan kita dalam konteks amal kebaikan itu hanyalah kepada Allah, mencari ridhonya. Maka orang mau salah paham, orang mau tidak mengapresiasi, ya kita belajar untuk kemudian apa? Tidak terlalu mengambil hati urusan itu, karena memang bukan tujuan kita. Sehingga ayat ini mengatakan fokuslah tentang kehidupan di akhirat nanti. Tetapi di ayat yang lain Allah juga mengajari kita, fokus kita terhadap kebahagiaan hidup di akhirat kelak, itu bukan berarti kita diajarkan untuk meninggalkan dunia ini. Apalagi membencinya, tidak. Ini yang Allah tegaskan di surah 28 ayat 77. Allah berfirman di ayat ini, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ardh innallaha la yuhibbul mufsidin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia, dan berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Iya, carilah kebahagiaan hidup di akhirat, tapi jangan lupakan bagian kamu di dunia. Di kehidupan dunia ini, karena kita sedang diberi anugerah kehidupan, yang ini adalah kesempatan emas untuk menambah amal, menguatkan iman, mengurangi kesalahan. Ini kesempatan emas kita. Maka jangan lupakan bagian kamu di dunia untuk itu. Nah, mungkin salah satu ayat yang bisa membantu kita untuk meletakkan proporsi ini agar tepat gitu ya. Mari kita lihat ayatnya. Ini yang oleh Al-Quran maka disebut sebagai orang yang pintar, orang yang berakal, orang yang cerdas. Siapa mereka ini? Kita lihat surah nomor 3, surah Ali Imran, ayat 190-191. Allah berfirman di ayat ini, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Kita diberi 2 anugerah utama, hati, pikiran kita. Nah, ciri orang yang kemudian disebut cerdas oleh ayat ini atau ulul albab, orang yang hatinya tidak pernah putus dari mengingat Allah. Sedangkan pikirannya digunakan untuk memikirkan ciptaan Allah. Atau apa? Ya dunia ini. Maka intinya apa? Dunia jangan pernah masukkan di dalam hati. Pikirkan saja.
Untuk hati hanya Allah. Itu poin utamanya. Ya. Nah, kalau dalam konteks yang paling sederhana, contohnya gini, ya, saudara kita atau kita semua yang mungkin sedang punya masalah, berserah dirilah dalam hati kita kepada Allah untuk mendapat solusinya. Mohonlah kepada Allah, la haula wala quwata illa billah. Misalnya gitu. Kita memohon, ya Allah, tidak ada kekuatan, tidak ada daya untuk meraih ini semua kecuali atas pertolongan-Mu. Misalnya gitu. Itu dalam hati harus kita yakinkan. Termasuk yang sedang sakit, misalnya kita ajarkan untuk selalu memohon kepada Allah pertolongannya dengan astagfirullahaladzim, la haula wala quwata illa billah. Tapi kita berpikir apa ikhtiar yang bisa kita lakukan. Yang sedang kena COVID misalnya, kita juga berikhtiar maksimal dengan memikirkan meminum vitamin, obat kalau ada, dan segala bentuk ikhtiar maksimal yang dimungkinkan oleh para ahlinya. Itu kita ikuti. Demikian juga dalam konteks usaha. Hati kita berserah diri kepada Allah. Hati kita bertawakal kepada Allah. Tetapi pikiran kita maksimal kita gunakan untuk mengerjakan apa yang seharusnya kita bisa lakukan. Itu yang dimaksud oleh Allah sebagai ciri orang yang cerdas. Maka jangan pernah memasukkan selain Allah ke dalam hati kita. Karena itu tidak akan menjadikan kita tentram. Ketentraman batin kita, hati kita hanya ketika hati itu kita gunakan untuk selalu mengingat Allah, dan selain Allah kita pikirkan. Ya, kita pikirkan, kita rencanakan, kita eksekusi kemudian rencana itu dengan sebaik-baiknya, tapi sekali lagi hati kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Surah 13 ayat 28 menggambarkan hal ini. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Ingat, dengan mengingat Allah hatimu menjadi tentram. Ya, hati kita yang mengingat. Sedangkan pikiran kita, hal-hal yang lain selain Allah boleh kita pikirkan dan seharusnya memang kita pikirkan. Tapi untuk hati kita, kita berserah diri, kita memohon, kita ridho dengan segala ketentuan dan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah spirit tauhid kita di situ. Ya, itulah makna kenapa kemudian kita selalu diajarkan salah satu ucapan yang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut kanzun min kunuzil jannah, perbendaharaan dari sekian perbendaharaan surga itu apa? Masya Allah, la quwata illa billah. Semua terjadi karena kehendak Allah dan tidak ada kemampuan, tidak ada kekuatan meraih kebaikan dan menolak keburukan kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Saatnya Mbak Rima untuk membacakan hal-hal yang mungkin perlu kita dialogkan. Silakan, Mbak. Terima kasih Pak Ali. Bagi rekan-rekan yang ingin bertanya kepada Pak Ali, bisa ditulis di chat, nanti akan saya bacakan kepada Pak Ali. Wah, ini banyak yang komentar, bersyukur Bapak udah sembuh, Pak. Alhamdulillah. Terus ini pertanyaan pertama dari Ibu Ratna Pdewi. Pak Ali, apakah semua umat muslim yang meninggal karena wabah atau tenggelam adalah syahid tanpa diperhitungkan lagi bagaimana amal perbuatannya? Baik, terima kasih Bu Ratna. Itu satu bentuk kabar gembira, keyakinan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan demikian. Ya, setiap seorang Muslim yang kemudian wafat karena COVID itu mendapat anugerah yang disebut sebagai mati syahid. Nah, cuma masalahnya, apakah kemudian amal-amal buruknya selama di dunia kalau ada itu kemudian tidak dihitung terus itu dihapus sama sekali? Nah, ini berlaku ketentuan di surah nomor 6 Al-An'am ayat 132. Ya, surah Al-An'am ayat 132, Allah berfirman, walikullin darajatun mimma amilu wa liyuwaffiyahum a'malahum wa hum la yuzlamun. Wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun. Pak Ali, ini Al-An'am 132 ya, Pak? Iya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan masing-masing orang ada tingkatannya sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Dan Tuhanmu tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan. Masing-masing orang ada tingkatannya nanti.
Ya kan, meskipun sama-sama mendapat anugerah syahid, tapi syahidnya para nabi, syahidnya para sahabat yang berjuang melawan kafir tentu beda dengan syahidnya orang yang meninggal baik karena wabah, baik juga mungkin karena seorang wanita yang melahirkan atau sedang bekerja, itu kan oleh Nabi disebut juga mendapat syahid. Maka para ulama akhirnya membagi syahid itu dua, syahid yang hakiki dan syahid yang ukhrawi, syahid yang nilainya pahalanya mati syahid. Gitu ya. Mereka mendapat pahala mati syahid. Nah, maka kemudian atas hal itu berlaku ketentuan di ayat ini, setiap orang akan memperoleh derajat kelak nanti di akhirat sesuai dengan amalnya. Meskipun kemudian mendapat anugerah syahid, kalau amalnya minimalis, ya nanti kemudian balasannya minimalis juga. Kira-kira begitulah gambarannya, gitu akan cukup berbeda. Dan keyakinan kita bahwa orang yang mendapat wabah itu mati syahid, itu tidak boleh kemudian membiarkannya. Misalnya apa? Ada orang yang terpapar COVID, karena meninggal COVID itu diyakini syahid, terus kemudian nggak diobati, biarkan dia syahid. Nggak boleh, tetap harus diobati. Itu ya. Seorang suami, istrinya berjuang meregang nyawa, melahirkan anaknya, kemudian dikabarkan, aduh Pak, ini harus ada donor darahnya, ini kekurangan darah itu. Suami tidak boleh jawab, biarkan dok dia syahid. Nggak boleh, tetap harus ditolong semaksimal mungkin. Nah, kalau kemudian setelah maksimal punya ketetapan bahwa seseorang telah meninggal, disitulah kabar gembiranya. Kamu jangan sedih berlebihan, begitu maksudnya. Yaitu apa? Toh mereka mendapatkan syahid. Terima kasih Bu Ratna. Terima kasih Pak Ali. Berikutnya dari Ibu Irma Barnes. Bagaimana menghadapi seseorang yang selalu meminta tanpa ada usaha untuk memperoleh kebaikan bagi dirinya. Sementara yang diminta juga tidak mempunyai kelebihan untuk bisa memberi terus-menerus. Akan tetapi dicerca karena tidak bisa memenuhi permintaannya. Padahal orang yang meminta sudah mendapatkan warisan penuh dan yang diminta tidak mendapatkan bagian warisannya. Terima kasih. Mari kita lihat jawaban ayat Bu Irma ya. Bisa kita lihat surah nomor 2, Mbak Najat, ayat yang ke-263. Qaulun ma'ruf wa maghfiratun khairum min shadaqatin yatba'uha adha. Wallahu ghaniyyun hamid. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik daripada sedekah yang diiringi tindakan yang menyakiti. Allah Maha Kaya, Maha Penyantun. Iya. Satu ayat ini, satu dulu ayat ini ya. Jadi kalau kita menghadapi orang yang MT, namanya MT ini Bu ya. MT itu artinya muka tembok, nggak tahu malu gitu ya. Maka kita boleh mengatakan kemudian maaf, belum bisa membantu. Itu petunjuk agama. Bahwa kemudian orang itu meresponnya maki-maki kita, menganggap kita pelit dan sebagainya. Itu wong hidup kita ini bukan untuk ngurusin ucapan orang, gitu. Urusan kita sama Allah. Jadi kita jangan berkecil hati dengan ucapan orang. Sebaliknya kalau kita memberi terus orang itu misalnya muji-muji, aduh ibu ini baik sekali, ya jangan terus kemudian kita bajunya jadi kebesaran, bangga, enggak, biasa aja. Ya, jadi atas respon orang yang memuji atau yang memaki, niat kita mengikuti petunjuk Allah, santai saja, tenang saja. Nah, terlebih kalau sebetulnya orang itu tidak boleh sebetulnya itu meminta-minta, apalagi memaksa. Dan itu menjadi profesi, menjadi jalan hidupnya, itu tidak boleh aslinya. Kita lihat ayatnya ya, surah nomor 2, ayat 273. Lil fuqara'il ladzina usiru fi sabilillah la yastati'una darban fil ardh yahsabuhumul jahilu aghniya aminat ta'affuf. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Apa yang kamu infakkan adalah untuk orang-orang fakir yang terhalang usahanya karena jihad di jalan Allah, sehingga mereka tidak dapat berusaha di bumi. Orang lain yang tidak tahu menyangka bahwa mereka adalah orang-orang kaya karena mereka menjaga diri dari meminta-minta. Engkau Muhammad mengenal mereka dari ciri-cirinya. Mereka tidak meminta secara paksa kepada orang lain. Apapun harta yang baik yang kamu infakkan, sungguh Allah Maha mengetahui. Perhatikan kalimat mereka menjaga diri dari meminta-minta. Tuh, ya, mereka menjaga diri dari meminta-minta. Kalau dia cukup punya keyakinan kepada Allah, punya keimanan,
tentu di samping ikhtiar yang harus dilakukan semampunya, ya dia kemudian berdoa memohon kepada Allah. Bukan dengan cara kemudian mengandalkan manusia, apalagi minta-minta dengan cara memaksa. Kalau enggak terus kemudian maki-maki, berarti ini orang nggak benar ini. Karena menyikapi orang nggak benar itu apa? Dengan cara yang benar. Sikap kita bagaimana? Al-Quran tadi mengatakan, permintaan maaf kita, ucapan baik kita, itu sudah cukup. Ya kan, maaf untuk kali ini belum bisa membantu. Itu petunjuk agama seperti itu. Bahwa sekali lagi mereka kemudian memaki ataupun mungkin tidak rela atas ucapan kita, ya sekali lagi memang niat kita bukan untuk mencari ridhonya manusia. Bukan untuk mencari ridhonya manusia. Kita ingin mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Daripada kemudian kita memberi, tapi terus kemudian kita di belakang grundel, maki-maki, begitu. Orang kerjaannya minta-minta, nggak tahu kayak sudah punya. Nah itu akhirnya kata ayat tadi itu lebih buruk malahan. Maka pada saat tertentu, inilah kata ayat tadi juga dikatakan ya di 273 tadi itu, kalian akan diberi kemampuan untuk melihat bagaimana kondisi seseorang itu. Kamu lihat tanda-tandanya. Nah, tanda-tandanya orang ini kalau sudah ngeyelan, apalagi MT tadi udah lupakan, meskipun saudara nggak usah dipikirin. Kira-kira begitu ya. Meskipun saudara nggak usah dipikirin itu. Terima. Memang itulah ujian hidup kita itu karena punya saudara yang model kayak gitu. Ya tuh, apalagi kadang-kadang punya mertua lah, sudah ya, sabar aja ya. Terima kasih Bu Irma. Lanjut. Berikutnya dari Bu Evita Pak Ustadz, sakit itu dikatakan sebagai mencuci dosa-dosa kita. Tetapi bagaimana dengan orang yang sudah sakit lama sehingga beliau sudah siap menghadap Allah, tetapi belum dipanggil Allah? Apakah diartikan kalau dosa-dosanya belum bersih? Pak Ali masih mute ya? Maaf, benar-benar. Oke, terima kasih. Pencet tadi, Mbak. Iya, sakit mencuci dosa itu bukan satu-satunya, Pak. Jangan lupa. Ya kan? Maka kalau kemudian itu dianggap sebagai satu-satunya, sehingga kalau ada orang yang sakitnya lama, apa dosanya nggak habis-habis loh ini, kok lama banget gitu ya gitu. Bukan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan bahwa sakit yang diterima dengan rasa ridho, ridho ikhlas menerima ketetapan Allah itu akan bermakna dua. Di samping menggugurkan dosa-dosa, membersihkan kesalahan kita, juga mengangkat derajat kita. Ya, itulah kalau sakitnya para nabi, misalnya Nabi Ayub, nggak mungkin menggugurkan dosa, karena Nabi Ayub nggak punya dosa. Nabi itu maksum, kok sakit? Ya Allah ingin mengangkat derajatnya. Gitu. Demikian juga orang-orang yang soleh, gitu ya, para nabi, termasuk Nabi Muhammad, kan sebelum wafat beliau sakit beberapa hari, demam tinggi, begitu ya. Nah, apakah sakitnya Nabi itu menggugurkan dosa? Tidak mungkin. Tapi apa? Mengangkat derajat, gitu. Jadi kalau kemudian ada saudara kita yang sedang sakit kok lama gitu, jangan disuudzoni, dosamu nggak habis-habis sih kok sakitnya lama gini, jangan, gitu ya. Kalau kita kok nggak mati-mati, nggak boleh begitu, kira-kira gitu ya. Tapi apa? Tetap berprasangka baik. Prasangka baik dengan mendoakannya, semua sakit itu menjadi penggugur dosanya sekaligus pengangkat derajat kebaikannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang dimaksud Rasulullah selalu mengagumkan ya orang mukmin itu. Karena ketika mendapat musibah sakit pun itu menjadi kemuliaannya. Dengan apa? Diampuni dosanya dan diangkat derajatnya. Gitu. Terima kasih. Lanjut, Mbak. Dari Pak Ismail Akbar. Berikutnya dari Pak Ismail Akbar. Mohon maaf, hanya klarifikasi. Sapaan Assalamualaikum dari Allah, para malaikat kepada orang-orang beriman, bukankah ketika mereka dipersilahkan masuk ke surga? Kalau demikian benar adanya sesuai Al-Quran, kira-kira sebutan apa yang akan disampaikan malaikat penyabut nyawa ketika menarik roh kita? Apakah ada petunjuk mengenai hal itu, Pak Ali? Iya, tidak ada petunjuk praktisnya ya Pak ya. Tapi kemudian tentu saja kalau itu para nabi ya disebutnya wahai nabi Allah. Tapi kalau itu bukan nabi ya dipanggilnya apa? Wahai jiwa yang tenang. Itu yang dimaksud misalnya di surah nomor 89 dari ayat 27. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah
wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dianggap jiwa yang tenang dan hamba-hambaku. Silakan Mbak. Surah 89 ayat 27 sampai 30. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoinya. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Iya, jadi Allah memanggil kita dengan jiwa yang tenang dan disebut juga dengan golongan hamba-hamba. Ya, ibadi itu artinya hamba-hamba yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kira-kira penjelasan Al-Qur'an untuk panggilan orang-orang yang diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah, yaitu dipanggil dengan panggilan yang mesra, diucapkan selamat datang dan diberi kabar gembira oleh Allah akan karunia Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Pak Ismail. Lanjut Mbak. Berikutnya dari Ibu Tamara Junaidi. Pak Ali, apakah seseorang yang akan meninggal punya firasat? Apakah seseorang akan meninggal punya firasat? Tidak selalu. Ya. Pada orang-orang yang memiliki atau dianugerahi oleh Allah dengan basirah. Basirah itu artinya ketajaman mata batin ya. Itu punya. Itu diberi dan sudah tahu. Ya, ini terlalu banyak kisah yang kemudian kita tidak bisa membantahnya itu karena dikisahkan oleh sekian banyak orang yang adil, orang yang baik, orang yang jujur begitu ya. Itu baik di kalangan para sahabat maupun di kalangan orang-orang soleh lainnya itu bisa itu. Tapi tidak selalu. Tidak selalu. Karena apa? Ya tadi itu tergantung apa yang diistiqomahkan ketika di dunia ini. Yang diistiqomahkan di dunia ketika seseorang itu selalu menjalin hubungan hatinya dengan Allah, maka isyarat dari Allah itu akan diberikan ya, dan itu akan ditangkap oleh mata batinnya. Gitu. Misalnya ketika seseorang itu sudah tahu bahwa akan wafat, misalnya itu banyak kisah ya, termasuk guru kami sendiri itu sudah nggak usah ke rumah sakit dulu. Saya udah kok, ini sudah sebentar lagi kok, kira-kira gitu. Dan ternyata sebentar lagi betul beliau wafat. Beliau sudah mengatakan udah ini saya sebentar lagi kok itu. Nanti apa sudah diberi isyarat gitu ya, sudah saatnya tiba dan seterusnya. Sekali lagi tidak semua diberi anugerah seperti itu. Nah, kata kuncinya agar seseorang termasuk yang dianugerahi seperti itu apa? Istiqomah. Istiqomah. Itulah mengapa dengan istiqomah itu Allah mengatakan tidak akan ada kekhawatiran menghadapi kematian dan tidak akan kesedihan meninggalkan kehidupan dunia ini. Itu yang dimaksud Allah di surah nomor 46 ayat 13 Mbak. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. ayat 13. Baik, Pak. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah. Tidak ada rasa khawatir pada mereka, dan mereka tidak pula bersedih hati. Iya, tidak khawatir menghadapi kematian karena sudah tahu kematian itu sesuatu yang indah, dan juga tidak sedih meninggalkan dunia karena sudah tahu dunia juga akan diurus oleh Allah, bukan kita yang mengurusi. Itu untuk siapa? Orang-orang yang istiqomah dalam kehidupan. Terima kasih Ibu Tamara. Lanjut Mbak. Saya jadi ingat almarhum ayah saya Pak ya, mau meninggalkan pesannya buat Bapak ya. Betul. Akan. Dari ini nggak ada namanya. Pak mau bertanya di luar topik. Apakah kalau kita sholat tumakninah di rakaat awal, lalu di rakaat berikutnya nggak tumakninah, apa sholatnya jadi batal? Terima kasih. Terima kasih. Tentang tumakninah ini menyangkut kualitas ya, kualitas sholat. Tidak menyangkut sah tidaknya sholat. Jadi sholat kita tetap sah, insya Allah ya. Meskipun tidak atau kurang tumakninah. Saya menyebutnya bukan tidak tumakninah, tapi kurang tumakninahnya. Memang itu udah usah kecil hati, banyak orang yang begitu, gitu ya. Nah, apakah sholat itu tetap sah? Sah, lanjutkan gitu. Karena kalau kita merasa rakaat kedua, aduh nggak tumakninah, terus kemudian diulang lagi sholatnya, nggak selesai nanti. Kan gitu kan. Maka kemudian teruslah berikhtiar, kita menjalani sholat yang tumakninah, gitu ya, yang baik. Nanti kualitas tumakninah kita akan seperti apa? Hanya Allah yang maha mengetahui. Kalau kami meyakini Allah itu ya maha baik gitu ya. Meskipun kadang sholat kita lebih banyak nggak tumakninah, insya Allah tetap diterima lah.
Karena kalau kemudian Allah hanya menerima yang tumakninah tok itu nanti dikit kali yang diterima itu. Gitu kan. Dan itu menyalahi sifatnya Allah yang asyakur, maha menerima. Allah itu maha mensyukuri ibadah hambanya, maha menerima, maka meskipun kurang-kurang tumakninah, kurang fasih bacaan kita, kok pikiran kita terkadang gluyur kemana-mana ketika sholat, ya penting sholat terus saja. Ya penting sholat terus, nanti karena ya itulah namanya keiman itu terus kadang bertambah, kadang berkurang, situasi batin kita seperti itu. Yang dituntut itu apa? Terus istiqomah mengerjakan ibadah sebaik-baiknya. Nah, tentang kualitasnya seperti apa, sekali lagi itu sangat berkaitan juga dengan ujian hidup kita, respon kita terhadap ujian, terhadap kondisi spiritual batin kita, dan seterusnya. Dan itu biasa saja ya. Tidak apa namanya, sekali lagi itu dialami banyak orang. Hanya para rasul yang tentu saja berbeda levelnya dengan yang bukan rasul. Tapi umumnya kita manusia, umumnya kita hamba Allah yang kualitas penghambaan kita terus kita perjuangkan, maka pasti akan melalui proses-proses yang seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Pak. Berikutnya dari Ibu Yeti Murcahyo. Assalamualaikum Pak Ustadz. Apakah kalau kita berdoa untuk orang tua kita yang sudah wafat tetapi beda keyakinan diperbolehkan, dan apa hukumnya? Apakah diterima oleh Allah? Baik. Kita lihat surah nomor 5 Al-Maidah ayat yang ke-118. In tu'adzibhum fa innahum 'ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jika engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu. Dan jika engkau mengampuni mereka, sesungguhnya engkaulah yang maha perkasa, maha bijaksana. Iya. Ini munajatnya Nabi Isa, Bu. Doanya Nabi Isa alaihissalam atas kaumnya yang menyimpang dari akidah Nabi Isa. Ya. Maka beliau berkata, ya Allah, jika engkau ingin menyiksa, silahkan, itu hambamu juga. Tapi jika engkau ingin mengampuni, engkau memang maha bijaksana. Nabi Isa tidak mengatakan engkau maha perkasa. Ya, memang nanti kita lihat ada kelompok, ada sementara orang yang melarang untuk mendoakan orang tua, keluarga, kerabat, atau siapapun yang berbeda agama itu, merujuk kepada surah At-Taubah ayat 113. Itu salah satu rujukan ayatnya. Ya, mari kita lihat, Mbak. Nanti kita bandingkan ya. Surah 9 At-Taubah 113. 113, Mbak, bukan 17. Tidak pantas bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memohonkan ampunan kepada Allah bagi orang-orang musyrik, sekalipun orang-orang itu kaum kerabatnya, setelah jelas bagi mereka bahwa orang-orang musyrik itu penghuni neraka jahanam. Ayat ini seringkali dijadikan sebagai dalil untuk dilarangnya kita memohonkan ampun, mendoakan orang non-muslim yang telah wafat siapapun. Nah, sementara kemudian bagaimana sebetulnya? Maka yang dilarang di ayat ini kalau pemahaman kita ya, itu memohonkan ampun. Ya kan? Maka kemudian kalau misalnya contoh, kalau kita ada kerabat orang tua yang wafat karena dia non muslim, ya kita tidak kemudian menyolatinya dengan membaca Allahumma firlahu, ya Allah ampuni dia, tidak. Tidak kemudian membaca yasin, zikir bersama untuk memohonkan ampun, tidak. Tapi apa? Kita berdoa bermunajat di hadapan jenazah itu atau setelahnya, mungkin menziarahinya atau apa, dengan mengatakan bermunajat kepada Allah, ya Allah, jika engkau ingin memberikan sanksi hukuman, terserah, itu hambamu juga. Tapi jika engkau ingin ampuni, ya Allah, engkau maha bijaksana. Nah, ini salah satu bentuk munajat dari Nabi Isa yang diabadikan Al-Quran, dapat juga menjadi sebuah redaksi doa untuk kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya apa? Kita mendoakannya dalam bentuk menyerahkan urusan itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita serahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebagai sebuah bentuk kecintaan kita, ya, naluri mencintai orang tua kita meskipun non-muslim, kita kemudian dapat menyatakan seperti itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan tidak hanya ketika kita ziarah, dalam setiap munajat kita di malam hari atau dalam setiap sholat kita bisa mengatakan, ya Allah, aku serahkan keadaan kedua orang tuaku almarhumah kepada Engkau, ya Allah.
sepenuhnya kami bersandar kepada Engkau. Jika Engkau ingin ampuni, Engkau memang Maha Bijaksana. Itu boleh, seperti disebut di redaksi ayat surah 5 ayat 118 tadi. Gitu. Terima kasih Ibu Yeti. Berikutnya mungkin ini pertanyaan terakhir ya Pak, dari Pak Yuma. Pak Ustadz bisa beri penjelasan mengenai hadis tentang penyakit wan di masa-masa akhir zaman. Iya, hadis tentang penyakit waham ya Pak ya. Ya, ini memang satu nubuwatul Rasul, nubuah atau prediksi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang satu jenis penyakit. Tapi Nabi tidak memberikan rincian Pak, jenis penyakit ini seperti apa sebetulnya. Gitu. Nah, karena tidak rincian, disitulah kemudian ijtihad para ulama mengalir untuk mencoba memberikan tafsir atas prediksi Nabi itu. Sehingga kemudian jenis penyakit ini hakikatnya kan seperti apa dan muncul di akhir zaman itu di era dan di masa seperti apa, itu wallahu a'lam pastinya. Hanya Allah yang Maha mengetahuinya. Karena apa? Kalau itu ada bentuk penjelasan dari Nabi, tentu kita sami'na wa ata'na. Kita dengar dan kita taati penjelasan itu. Tapi kalau Nabi kemudian sama itu dengan misalnya apa? Rasulullah ketika ditanya tentang kapan kiamat, beliau tidak juga memberikan klarifikasinya kapannya. Hanya beliau kemudian memberikan beberapa contoh serta tanda-tandanya di akhir zaman begini-begini. Nah, demikian juga dalam konteks penyakit wahan ini, Rasulullah tidak memberikan apa itu hakikat penyakit ini dan sebetulnya nanti akan menimpa siapa dan bagaimana prosesnya itu. Sepanjangnya atau yang sependek yang kami ketahui itu tidak diberikan penjelasan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita meyakini karena itu hadis sahih, itu berasal dari Nabi, tapi hakikatnya penyakit ini seperti apa hanya Allah yang Maha mengetahui. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf sekali lagi. Kami ingin menyampaikan terima kasih atas segala support dan doa-doanya. Mudah-mudahan kita semua terus diberikan kesehatan oleh Allah. Kesehatan lahir dan batin kita ya, bukan lahir saja, yang penting batin ini penting juga nih, supaya kemudian kita tetap bisa merasa tenang di masa pandemi seperti ini. Dan akhirnya Mbak Rima akan menutup kaji kita sore ini. Dari kami sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak Pak Ali atas ilmu yang tentunya sangat bermanfaat untuk kami. Kajian yang akan datang insya Allah akan kami informasikan untuk hari dan tanggalnya, masih mentadaburi surat Al-Baqarah ayat berikutnya. Terima kasih banyak atas perhatian dan waktunya Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga kita semua senantiasa dalam rahmat dan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa untuk menerapkan protokol COVID dimanapun Anda berada. Saya Rima Wirasakti, Nadia Laras pada Sari Tilawah, Diana Muhdi dan Ratih undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.